Jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Seperti air mengalir, bening dan sejuk. Jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Tuhan pun mau kita bening dan sejuk. Tuhan pun mau kita bening dan sejuk. Terus mengalir dan mengalir, bawa hidup dan segar di dunia yang keruh ini. Tuhan pun mau kita bening dan sejuk. Tuhan pun mau kita bening dan sejuk. Terus mengalir dan mengalir, bawa hidup dan segar di dunia yang keruh ini. Di dunia yang keruh ini. Jangan kau ragukan dan jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Percayalah dan yakinlah, bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu,
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Kita memakai tata cara ibadah Minggu bentuk yang ketiga. Semuanya diundang untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4 sebagai nyanyian pembukaan. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang maha pengasih dan penyayang berlimpah kasih setia. Di pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri atas segala berkat kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami selama hari-hari yang telah kami lewati. Bahkan di masa pandemi virus corona COVID-19 ini, tangan Tuhan masih menjaga melindungi kami, jemaat-Mu, sehingga kami dalam keadaan kuat, sehat sampai saat ini. Namun, di tengah-tengah limpahan kasih setia-Mu yang Engkau tunjukkan bagi kami,
Engkau dapati kami seringkali berlaku tidak setia kepadamu Tuhan. Kami lebih suka melakukan kehendak kami sendiri. Kami lebih suka, lebih senang menyenangkan hati kami daripada menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Dan seharusnya kami dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka pengampunan Engkau terus berikan bagi kami. Dan itu nyata dalam kehidupan kami saat kami mengakui bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami, bahkan sampai mati dan kemudian bangkit. Itulah yang membasuh dosa-dosa kami. Baharui kami terus Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 yang tertulis. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita sambut dengan bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat kami menerima pengampunan-Mu, maka berlayaklah kami di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami, mengerti, serta kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami semua siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9.
Filipi 4, 1-9. Di bawah 2 perikop, nasihat-nasihat kepada jemaat dan nasihat-nasihat terakhir. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada perenungan, diberikan kesempatan puji-pujian kepada Komisi Pemuda bersama dengan tim kerja. Bukan surya
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati puji-pujian saudara-saudara. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Saya percaya bahwa kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan sampai saat ini, di mana sudah beberapa bulan, mulai dari bulan Maret, kita dilanda oleh bencana. Bukan hanya di daerah kita, tetapi bencana ini terjadi di seluruh dunia. Ada wabah penyakit yang karena terjadi seluruh atau di banyak tempat maka disebut pandemi, yaitu virus corona COVID-19. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang kita alami saat ini memang telah mengguncang seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Banyak orang yang terpapar oleh penyakit, tapi juga secara tidak langsung menyerang orang-orang yang sehat. Artinya bahwa banyak orang-orang yang sehat harus mengisolasikan diri, membatasi diri dalam pergerakan sehingga tidak ada lagi atau banyak yang tidak bekerja dan beraktivitas. Namun di awal-awal bulan Juni dan memasuki bulan Juli nanti kita mulai diperhadapkan dengan situasi yang baru, yaitu istilah new normal. Artinya kita bisa melakukan aktivitas lagi tetapi dengan batasan-batasan atau dengan aturan-aturan yang harus kita ikuti, seperti tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan tetap makan makanan yang sehat. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Kita mempunyai iman yang mengatakan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Yang sanggup memampukan kita untuk dapat melanjutkan hidup di tengah-tengah situasi apapun. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini merupakan surat pengembalaan dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang berada di daerah sekarang Turki, yang merupakan bagian dari penginjilan Paulus yang dilakukan lebih kurang tahun 50 Masehi. Ada orang-orang yang mendukung pelayanan dari Paulus, termasuk di dalamnya ada yang disebut di sini Euodia dan Syntyche. Tetapi rupa-rupanya ada sedikit ketegangan antara Euodia dan Syntyche dalam pelayanan. Mungkin ada perbedaan pendapat antara kedua teman pelayanan dari Paulus ini, sehingga Paulus juga mengingatkan kepada mereka untuk tetap setia dalam pelayanan dan sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan dia menyuruh seorang teman pelayanannya, yaitu Sun Sugos, untuk datang
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua teman pelayanan ini. Hanya Sugos disuruh untuk datang memperdamaikan kedua teman pelayanan ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka pun bersama-sama dengan seluruh orang percaya telah tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya Paulus mau mengingatkan bahwa mereka yang telah tercatat dalam kitab kehidupan janganlah terlibat dalam permusuhan-permusuhan yang akan mengakibatkan kehancuran jemaat. Dan di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh Paulus dalam pelayanan, dia mengingatkan juga kepada mereka dengan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ada 2 kali dia mengatakan bersukacitalah. Artinya menghadapi segala situasi dalam pelayanan yang pada waktu itu mereka pun ditentang oleh kerajaan Romawi, tapi pun ada banyak nabi-nabi palsu yang sementara menyesatkan jemaat Filipi pada waktu itu. Ini yang menjadi tantangan yang sangat berat. Situasi yang mengganggu pelayanan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka, bersukacitalah. Rupa-rupanya kunci keberhasilan dari setiap pelayanan yang ada, yaitu menghadapi situasi-situasi itu dengan bersukacita. Bersukacita dalam situasi apapun. Bersukacita berarti hidup kita ubah dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan bergembira. Jadi orang yang bersukacita adalah orang yang selalu mengucap syukur, orang yang bergembira. Dan kita ingat ada firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang menguatkan Tuhan. Tetapi orang yang bersedih, orang yang sedih hati akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa di situasi yang berat sekarang ini, di mana sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, masyarakatan terjadi goncangan yang sangat hebat, bahkan juga mempengaruhi kehidupan jemaat, sehingga sampai sekarang ini orang masih beribadah di rumah masing-masing, tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang banyak. Pelayanan-pelayanan pemuda, remaja, anak sekolah minggu pun terhambat. Tetapi di tengah-tengah situasi sekarang ini, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya kalau orang selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah, maka damai itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu bersukacita dan bersyukur kepada Allah dan menyatakan seluruh permohonan kita kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan damai dan sukacita itu dalam kehidupan kita. Orang tidak hidup dalam ketakutan. Orang tidak hidup dalam cengkraman pandemi virus COVID-19 ini. Kita tidak ditakut-takuti oleh ancaman-ancaman yang ada. Tetapi kita akan menghadapi ini semua dengan sukacita iman. Dengan kekuatan yang atas datang dari Tuhan. Kita akan dimampukan, kita akan diberikan hikmat untuk menghadapi setiap situasi apapun
yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang pertama-tama saya sendiri pada saat pandemi ini mulai besar, mulai heboh, mulai di bulan Maret, ada banyak berita-berita yang sangat menakutkan, sehingga orang hidup dalam ketakutan. Saya sendiri sampai takut, aduh bagaimana hal ini? Aku dapat orang sonim boleh, kurang tutup mulu, tutup hidung. Bagaimana mau bekerja, bagaimana mau beraktivitas. Sun boleh pergi rumah kopi dan sebagainya. Sun boleh bikin lagi pelayanan di rumah-rumah. Mau jadi apa ini dunia ini? Jadi ada ketakutan. Tetapi seiring waktu berjalan, saya selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk menghadapi situasi seberat apapun dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita merasa susah, Tuhan menghibur kita. Di saat kita mulai kehilangan pegangan, Tuhan memegang tangan kita. Seringkali kita tidak kuat untuk berpegang kepada Tuhan, tetapi Tuhan terlalu kuat memegang kita sehingga kita tidak gampang jatuh. Jadi marilah saudara-saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan saling tolong menolonglah kita satu dengan yang lain. Saling kita memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Hindarilah perselisihan. Hindarilah pertengkaran yang tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi hiduplah rukun. Berdamai-damailah satu dengan yang lain. Saling memberilah satu dengan yang lain. Jikalau kita mungkin ada buat sesuatu di rumah, ada bikin pisang goreng, kalau itu pisang goreng, kasih berbagi. Jangan usah tuh jauh-jauh, yang dekat-dekat Jo, yang di sekeliling rumah, tetangga Jo, biar cuma 2-3 nih apa ini, rasakan nih pisang goreng ini. Kalau setiap kita melakukan hal seperti itu, maka semua jemaat akan terjangkau dengan pelayanan kasih ini. Orang jangan usah bawa dari kolom 1, mau bawa di kolom sebelah sana, atau yang paling jauh ada di kolom 5 sana. Di atas gunung Pak Penatua Mak sana dari kolom 1. Aduh, jauh. Biar dok, yang di jemaat kolom 1 berbagi jadi kolom 1. Yang ada jemaat kolom 5 berbagi di kolom 5. Seperti itu. Dengan demikian kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kita dalam keadaan yang harus berdiam diri di rumah, kita masih merasa bahwa kita diperhatikan orang lain. Kita bisa memperhatikan orang lain. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita egois dalam situasi sekarang ini. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri dalam situasi sekarang ini. Tetapi dalam bentuk apapun, secara kreatif, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Walaupun kita tidak bisa bersentuh tangan, walaupun kita tidak harus berpelukan, saling cium pipi. Tetapi kita boleh saling menguatkan. Dengan saling menegur, saling mengingatkan. Lewat Facebook, lewat media apapun. Untuk supaya kita tetap kuat. Dan ingatlah. Dalam ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan pikir-pikir yang jahat. Jangan pikir-pikir yang bisai-bisai. Tapi pikir yang bagus-bagus supaya orang hidup ini, hidup yang positive thinking. Tidak negative thinking. Berpikir yang positif, yang baik-baik. Sehingga orang tidak takut. Karena kalau orang selalu berpikir, aduh kaget kita mau dapat sakit ini. Aduh kaget kita mau dapat kena virus corona ini.
Biar dia mau kena, mau kena. Karena orang menstimulasi orang diri sendiri bahwa orang mau kena sakit. Betul? Orang menghinoptis orang diri sendiri bahwa orang semua sakit. Aduh semua kena sakit, semua kena sakit. Akhirnya orang sakit sendiri. Tapi kalau orang berpikir ya positif, Tuhan akan berikan kita kesehatan. Pasti kita sehat. Dan pasti kita akan sehat. Karena penyakit juga itu tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita stres, maka gampang sekali terkena penyakit. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu dengar dan terima daripadaku, itu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah semua itu. Jadi marilah kita tetap melakukan dalam situasi apapun. Dan pasti Tuhan yang adalah sumber damai akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini penguatan. Ini katakan oleh Rasul Paulus. Bahwa Allah yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Nah kalau damai sejahtera itu ada dalam hati dan pikiran kita, dalam keluarga kita, apa yang kita mau takuti? Gitu? Kalau damai sejahtera itu ada, orang mau makan apapun, orang selalu akan bersyukur. Pisang goreng angus, orang bisa mengucap syukur. Aduh Tuhan, masih boleh makan ini DP, biar cuma DP tengah ini masih boleh makan. So, itu orang yang selalu berpikir positif. Contoh orang yang berpikir positif begini. Kalau kita isi, ada orang melihat ada satu gelas yang diisi air 3/4. Orang yang pesimis, dia melihat air itu begini. Loh, ada 1/4 yang kosong. Tetapi orang yang optimis, dia melihat, syukur ada 3/4 air yang ada di gelas itu. Ini cara berpikir, dua cara berpikir yang bisa mengubah hidup kita. Yang pertama adalah orang yang pesimis. Aduh, masih ada 1/4 yang kosong. Tetapi orang yang berpikir pesimis, dia melihat 3/4 itu gelas terisi air. Sehingga kita mau mengajak kepada, mari kita melihat hal-hal yang positif. Yang apa kita, jangan orang selalu lihat tuh hal-hal yang negatif. Hal yang kurang. Aduh kurang ini. Maka orang hidup ini akan maju. Tetapi selalu orang mensyukuri. Aduh ada pisang Mar, biar cuma 2 Mar. Penting ada. Aduh ini pisang kurang 2. Duh ada 2 pisang. Berarti boleh makan kita ini pisang. Jadi itu kan cara yang berbeda dalam melihat sesuatu. Yang kurang 2 di pisang. Soalnya cukup pak kita. Tetapi orang yang pesimis, duh ada 2 syukur tak boleh makan ini. Nanti kita cari lagi besok. Ini. Demikian kita juga bisa melihat secara berkat-berkat Tuhan. Selalu syukuri apapun berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ini cara berpikir yang positif. Jangan selalu mengeluh. Nah, kalau kita selalu mengeluh, maka hidup kita akan diakhiri dengan stres dan ya akhirnya jatuh dengan sendirinya. Jadi di situasi saat ini mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan dan berpikir positif. Sehingga hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Masih ada pujian? Kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17. Dia berkata, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Jadi saudara-saudara, janganlah kita menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi seberapa yang kita bisa berikan, mari kita berikan kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, bila topan keras melanda hidupmu.
Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, kita akan masuk dalam doa umum. Dan dalam doa ini kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun, pribadi maupun perkawinan, serta mereka yang sementara dalam pemulihan kesehatan. Tanggal 21 Juni, Ibu Dr. Anda Marce Yauri, 54 tahun. Tanggal 23 Juni, Yurike Dotulong, 44 tahun. Kemudian Jessica Margaret Anastasia Apelia, 23 tahun. Tanggal 24 Juni, Bapak Dalson Jerry Pandey, 52 tahun. Bapak Jerry Maud Kalase, 40 tahun. Ibu Vivi Lumanto, 30 tahun. Tanggal 25 Juni, Bapak Yunus Patiro, 72 tahun. Pemuda Dedi Anis, 36 tahun. Bapak Leo Cornial Jenly Haling, 28 tahun. Adik Jovelyn Keiichi Welong, 1 tahun. Adik Alexa Singal, 1 tahun. Tanggal 26 Juni, adik Yudea Bulan Bae, 2 tahun. Glendy Awoy, 26 tahun. Tanggal 27 Juni, adik Esra Yakob Reinhard Mandey, 1 tahun. Tanggal 27 Juni, adik Jennifer Queen Lombogia, 1 tahun. Lalu ulang tahun perkawinan tanggal 22 Juni, keluarga Kalase Salunusa, 8 tahun. Keluarga Tutuk Lumintang, 27 tahun. Keluarga Sumampo Adam, 14 tahun. Sakit dan sementara dalam proses pemulihan Bapak Pitron Daleda, Bapak Onel Tuege, Bapak Yafet Aling, Bapak Samuel Tambayong, Bu Janda Enice Tantelawa, Bu Maria Manopo Pauner, Bapak Rudianto Mendome, Ibu Yeti Wane, adik Dilan Waani, Ibu Sulastri Mawikere Alting, Ibu Ana Barao. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapamu, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sebab sampai saat ini penyertaan kasih-Mu masih terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau terus menuntun kami, menguatkan, menyehatkan kami, memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa. Walaupun hari-hari yang penuh dengan kesusahan yang telah kami lewati, tetapi tidak membuat kami melupakan Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kami. Saat ini, di saat pandemi virus corona COVID-19 masih melanda dunia ini, bahkan sampai di daerah kami jemaat-Mu terus diberkati oleh Tuhan. Sebab sampai saat ini tidak ada pada kami yang terpapar dengan COVID-19. Bahkan kami percaya sampai pandemi ini berakhir,
tidak akan ada jemaat yang terpapar dengan COVID-19. Ini kami terlalu yakin kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaatmu yang terdampak oleh virus corona atau pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak dapat bekerja, Tuhan tolong. Biar kiranya Engkau memberkati mereka dengan keadaan sekarang ini yang disebut dengan new normal. Kiranya mereka boleh dapat bekerja, beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintahan para medis. Yaitu tetap dengan memakai masker, tetap rajin cuci tangan, serta tetap rajin menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Tuhan tolong, mampukan kami melewati hari-hari dalam hidup kami ini. Sebagaimana Engkau telah memberkati kami sampai sejauh ini, biarlah berkat Tuhan akan selalu kami rasakan untuk kami hadapi kehidupan kami di hari ini, hari esok, dan hari-hari akan datang. Mampukan kami juga para pelayanmu di jemaat kami Yohanes Teling ini, baik kami pendeta-pendeta yang ada, seluruh penatua Syamas, koordinator-koordinator, biarlah kiranya kami tetap bersemangat untuk tetap melayani dengan keadaan yang ada saat ini. Walaupun dengan keterbatasan, tapi pelayanan tetap dijalankan. Sebab kami tahu dan yakin bahwa Tuhan yang menginginkan itu kami lakukan dalam hidup kami ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa oleh penyakit COVID-19. Mereka yang berada di rumah sakit, mereka yang sementara dalam pengawasan. Tuhan tolong, berkati mereka, berkati keluarga mereka yang gelisah, yang takut menghadapi situasi ini. Tuhan tolong, kuatkan hati mereka supaya mereka tidak stres, supaya pemulihan boleh ada dalam kehidupan mereka. Keluarga juga dimampukan untuk menghadapi situasi yang berat sekalipun. Sehingga dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, maka kami bisa melewati hari-hari sulit saat ini. Dan kami percaya bahwa pemulihan akan Tuhan berikan bagi kami, bagi dunia ini, bagi negara kami, bagi daerah kami. Sehingga kami mampu menghadapi COVID-19 ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah yang berusaha payah untuk meringankan penderitaan dari seluruh bangsa Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini. Berkatilah usaha-usaha mereka Tuhan, supaya apa yang mereka usahakan itu boleh tetap tepat sasaran, sehingga dapat berdampak langsung kepada orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Bagi para medis, dokter, perawat, pekerja lab dan sebagainya, biar Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka yang berupaya untuk mengobati melalui pengetahuan yang telah Tuhan berikan bagi mereka sebagai dokter, bagi perawat, sehingga mereka pun dapat menyembuhkan melalui seizin Tuhan orang-orang yang sakit. Dan hindarkanlah mereka juga dari berbagai penyakit yang bisa terpapar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Biar mereka boleh menyambut itu dengan penuh sukacita iman. Dan hanya mengembalikan syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup mereka. Dan ajarkan pada mereka untuk mengisi hari-hari dalam hidup mereka dengan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa buat mereka yang sementara dalam proses pemulihan kesehatan bagi jemaatmu, baik nama-nama yang telah disebutkan maupun yang belum sempat disebutkan. Biar kiranya proses pemulihan akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Supaya berangsur-angsur mereka boleh dapat disembuhkan. Tapi jikalaupun sakit penyakit itu tetap ada, Tuhan tolong kuatkan iman mereka. Supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini pun kami memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan. Biar apa yang telah kami berikan ini boleh terpakai dalam rangka pelayanan. Sehingga lewat pelayanan ini nama Tuhan juga yang dipuji dan dimuliakan selalu. Inilah doa syukur kami, permohonan kami. Yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah saat ini, semuanya diundang untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dua sobat lama 138 Jalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, senantiasa hatimu setia, lurus dan benar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat misalkan dulu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendoakan kadim kita di siang hari ini. Kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu Tuhan, karena tuntunan kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu juga nyata dalam Engkau berkenan menuntun peribadatan kami di hari Minggu siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pada kesempatan ini pun kami ingin mendoakan kadim yang telah menjadi saluran berkat di siang hari ini. Pendeta Jeremy Tirayo, Sarjana Teologia. Kiranya Engkau memberkati dia,
urapi dia, berikan dia berkat yang melimpah, berkati juga keluarganya, berkati istrinya, anak-anak, bahkan pelayanannya. Kami berdoa kepadamu kiranya Engkau membungkus keluar masuk Pendeta Jeremy Tirayo ya Tuhan, supaya dia dapat menjadi perpanjangan Tuhan yang baik. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.